Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama semenjak bulan Ramadan tahun 2023. Sekarang sudah masuk Syawal, jadi 1444 Hijriah ya. Sekalian lewat video ini mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya mau membahas sebuah curhatan, obrolan yang terjadi di masa-masa libur kemarin. Jadi ceritanya saya lagi jalan-jalan sama anak-anak saya. Saya bawa makan di luar sekalian belanja. Nah di tengah saya makan, pesan makanan, nunggu makanan datanglah sebuah pesan WhatsApp dari sahabat saya. Sahabat saya ini masih muda, dia baru keterima kerja di sebuah perusahaan yang besar. Saya nggak sebut nama perusahaannya di sini ya, tapi perusahaannya itu perusahaan yang sangat besar. Beliau baru menyelesaikan program MT, diterima dengan prestasi yang sangat bagus. Dan di tengah kabar bahagia tersebut, beliau minta masukan. Beliau minta saran. Sebaiknya apa yang saya lakukan di masa-masa kerja saya di awal ini supaya lancar. Maka saya sebagai sahabat diminta nasihat, saya memberi nasihat saya sebisanya. Dan menurut saya nasihat yang saya tulis untuk beliau ini penting buat kita semua, siapapun yang saat ini bekerja atau akan bekerja, akan berkarya di sebuah organisasi, bisnis atau perusahaan. Begini chat saya, baca langsung. Jadi dia nanya, gimana tipsnya supaya saya bisa lancar lah di tempat kerja gitu ya. Awal kerja kan dia, maka saya tulis, Mas, awal kerja fokusnya belajar. Nih. Awal kerja fokusnya belajar. Ikuti sistem. Kerjakan kerjaan dengan benar. Nggak usah ikut-ikutan ngomongin jeleknya atasan. Ini satu hal yang mungkin kalau di zaman sekarang sangat mudah ya, dengan era informasi, obrolan segala macam, interaksi dengan atasan begitu sering lewat chat sosial media, kita bisa lihat atasan kita. Akhirnya terjadilah obrolan-obrolan yang menjelekkan atasan. Ya, ini sebaiknya nggak usah diikuti. Ya, saya ulangi. Awal kerja fokusnya belajar, ikuti sistem, kerjain kerjaan dengan benar. Nggak usah ikut-ikutan ngomongin jeleknya atasan. Ini poin pertama. Nanti ada poin berikutnya. Artinya bukan kita berarti mengatakan bahwa atasan kita pasti sempurna. No. Tapi buat apa juga ngomongin jeleknya atasan, betul? Gak ada gunanya, gak nambah kita produktif. Yang ada malah nambah sakit hati kan. Kalau memang kita paham manusia gak ada yang sempurna, terus ngapain kalau ada kejelekan kita jelek-jelekin? Toh kita pun juga gak sempurna kan, bener gak? Ayo kita akui aja. Kita juga gak ada yang sempurna kok. Jadi fokus aja untuk kerja dengan benar, belajar dari sistem. Nah sekarang ada pertanyaan kan, pasti di benak teman-teman. Di mana letak kreativitas dan inovasi? Bukankah kita itu mesti beraktualisasi diri, punya ide kreatif? Gimana dong? Apalagi gimana kalau sistemnya itu sudah sistem yang bertahun-tahun kayak begitu, mungkin sudah usang, sudah tidak bisa ngikutin zaman. Oke, ada nasihat yang berikutnya. Kalau ada ide kreatif, saya bilang, simpen dulu. Simpen dulu. Catat, tulis, bikin video, ya, supaya kita keluarin ide kita. Tapi nggak usah maksain diwujudkan di tempat kerja sekarang. Cukup obrolkan ide-ide secara terbatas ke orang-orang yang dipercaya. Jadi kalau kita punya ide-ide kreatif, harusnya perusahaan saya begini, harusnya perusahaan saya begitu, harusnya produknya begini dan begitu. Oke, keluarin aja, ditulis, bikin video yang kita unlisted ya, kita batasi untuk yang punya link aja, nggak usah disebar. Mungkin kita punya teman ngopi yang memang sekufu istilahnya, setingkat pemikirannya, kita percaya ya kan, bisa jadi teman ngobrol. Kita keluarin di situ ide-idenya, nggak apa-apa. Bahkan kalau atasan kita suportif terhadap ide-ide kita, obrolkan ke atasan kita kalau suportif.
Tapi tidak usah maksain harus diwujudkan sekarang. Karena gak gampang melakukan perubahan itu. Gak bisa tiba-tiba suara dari satu orang yang baru aja masuk terus berharap harus bisa mengubah sebuah perusahaan yang sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin usianya lebih tua daripada usia kita. Kan tentu kalau misalnya kita mau langsung segera dirubah, orang-orang akan berkata, siapa lu? Baru juga di sini, belum menunjukkan dedikasi apa-apa, ya kan? Tiba-tiba ingin segalanya berubah, ya nggak wajar juga. Jadi ingin perubahan itu niat yang baik, niat yang bagus. Ya. Tapi bukan berarti harus dipaksakan segera. Tuh. Masih ada poin berikutnya. Sebentar. Nah ini dia. Kan kita tadi disarankan sering-sering ngobrol kan. Dalam proses sering-sering ngobrol dengan orang-orang yang dipercaya itu tanpa harus memaksa perubahan itu diwujudkan, kitanya juga perlu banyak-banyak mendengar dengan pikiran terbuka, masukan dari orang. Siapa tahu ide-ide kreatif kita itu sebenarnya masih banyak bolongnya kok. Orang akan ngasih masukan terhadap ide-ide kreatif kita. Maka banyak-banyaklah mendengar dengan pikiran yang terbuka. Nah ini juga nih penting. Nasihat saya ke teman saya ini. Gak usah ikut-ikutan isu toksik dan healing. Dikit-dikit bilangnya, perusahaan saya toksik. Atasan saya toksik. Toksik. Apaan sih toksik gitu. Ya oke lah, itu bahasa anak sekarang. Mungkin bukan bahasa generasi saya. Mungkin orang mengatakan saya ini kolot. Tapi yang namanya permasalahan di tempat kerja itu udah biasa. Ngadepin di kantor ada atasan atau teman kerja yang kita nggak suka, wajar. Namanya juga manusia. Jangankan di tempat kerja, di keluarga kita juga ada yang nggak kita suka kan? Kita punya Pak D, Om, Tante, sepupu yang nggak kita suka, ada. Ponakan yang kita nggak suka ada, mungkin ada yang sudah punya ponakan gitu ya. Bahkan di keluarga inti kadang-kadang kakak atau adik kita juga kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Kalau segala yang tidak menyenangkan lalu kita anggap toksik, kok rasanya berlebihan ya? Menurut saya sih, ya, terlalu berlebihan. Kalau buat saya sih itu hal yang normal dan harus kita hadepin, bukan kita keluhkan dengan kata toksik. Toksik itu kan apa ya? Toksik itu arti Indonesia lebih dekat ke racun kan? Racun. Orang yang nggak kita suka lalu kita anggap racun itu kok kayaknya kejam sih. Dan hati-hatinya adalah kata-kata itu mendefinisikan cara kita berpikir loh. Kata-kata kita yang kita gunakan itu mendefinisikan cara kita berpikir. Bisa jadi masalah itu kecil sebenarnya, tapi karena kita menggunakan kata-kata yang kasar, maka itu akan membuat masalah kecil itu jadi besar di dalam pikiran kita. Bisa. Antara kita menggunakan rekan kerja yang tidak menyenangkan dengan rekan kerja toksik, itu rasa bencinya itu lebih tinggi kalau kita menggunakan kata toksik. Walaupun sebenarnya mungkin kita menghadapi orang yang sama, dengan kelakuan yang sama, tapi rasa bencinya itu lebih kuat saat kita menggunakan kata toksik. Ya karena memang ya itu ada ilmunya ya. Nanti mungkin lain waktu kita bisa bahas. Tapi kata-kata kita secara spesifik itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Maka hati-hati untuk memilih kata-kata kita. Jadi nggak usah ikut-ikutan isu toksik, healing. Istirahat aja. Ya kan? Istirahat, tidur. Kalau healing itu akhirnya kan isu-isu healing itu apa sih? Belanja yang mahal-mahal pula. Dikit-dikit liburan, habis duitnya.
Masih muda itu mesti banyak nabung. Percaya sama saya. Mungkin memang banyak kesempatan ya teman-teman. Banyak kesempatan untuk mengeksplor pengalaman. Tapi percayalah pada yang sudah lebih berpengalaman dalam hidup. Nggak usah ke saya deh. Percaya sama senior-senior teman-teman yang sudah 10 tahun bekerja, yang sudah 20 tahun bekerja ya. Saya yakin pendapatnya sama dengan saya. Waktu masih muda, banyak-banyaklah menabung. Karena nanti akan banyak kesempatan yang butuh uang banyak. Tapi kita nggak punya uangnya. Kenapa? Kebanyakan dipakai healing. Nabung. Jadi nggak usah ikut-ikutan isu toksik dan healing. Kalau ada rekan kerja yang nggak menyenangkan, adepin. Ngobrol satu meja. Ya kan? Diskusi intelektual kalau perlu. Kalau capek istirahat ya tidur. Ya. Waduh, saya malam masih banyak kerjaan, ya kan? Ya diatur, selesaikan lebih cepat. Ya. Atau kalau memang waktu tidurnya sedikit, gara-gara kerjaan memang harus begadang, pelajari cara-cara tidur berkualitas. Banyak kok caranya. Dan gak semahal kita healing ke tempat wisata atau ke luar negeri. Gak semahal itu belajar cara tidur berkualitas ya. Dan ini nih dua kalimat nasihat terakhir saya. Ada 2 kalimat nasihat terakhir. Berikutnya nasihat saya adalah yang penting tunjukin kalau kita bisa diandalkan itu. Nah ini kalimat kedua dari terakhir dari nasihat saya. Tunjukin kalau kita bisa diandalkan. Tunjukin kalau atasan-atasan kita itu tenang kalau kita yang ngerjain. Buktiin. Karena itu yang membuat karir kita nanti akan jadi baik. Nah, lantas sekarang kan isunya begini. Diandalkan tapi kalau kerjaannya terlalu banyak, gajinya segitu-gitu aja gimana? Nah, inilah yang akhirnya jadi satu kalimat pamungkas saya dalam nasihat saya kepada teman saya. Kalau ada ungkapan dalam pikiran kita, kerjaan saya segini, gaji saya kok segitu doang. Teman-teman, please, awal kerja nggak usah banyak hitungan. Kita memang cari duit, tapi jauh lebih besar lagi kita itu belajar. Kalau memang kita harus ngerjain terlalu banyak hal dengan gaji segitu-gitu aja, anggaplah sebenarnya gaji kita itu untuk sedikit kerjaan dan yang lainnya adalah kesempatan belajar. Contoh misalnya, kita harus ngerjain 5 hal, padahal gaji kita cuma cukup untuk 2 hal saja. Artinya pantasnya untuk ngegaji 2 kerjaan. Tapi kita ngerjain 5 kerjaan nih. Maka anggaplah 3 kerjaan yang lain itu kesempatan belajar. Nggak banyak loh orang yang bisa dapat kesempatan belajar gratis. Difasilitasi lagi sama perusahaan, ya nggak? Karena kenapa? Mungkin saat ini hal lebih yang kita lakukan itu tidak mendapat gaji yang sesungguhnya dalam tanda kutip. Tapi kalau kita kerjakan dengan baik, maka semua ini kalau kita terampil suatu hari entah di perusahaan yang sekarang, kita bisa punya kesempatan lebih banyak. Atau kalaupun mungkin kita sudah tidak bersama dengan perusahaan di mana kita berada, kemampuan-kemampuan kita ini bisa menjadi bergain untuk bisa naik level yang lebih tinggi. Jadi fokusnya belajar. So teman-teman, buat yang awal baru masuk kerja, moga-moga nasihat ini bisa bermanfaat dan membuat karirnya menjadi makin keren. Karena semua poin yang saya sebutkan di sini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Dan dalam kepemimpinan 50%-nya adalah memimpin diri sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, maka kita 50% masalah kepemimpinan kita beres. Maka itu gak heran kalau teman-teman lakukan semua hal yang saya sampaikan ini. Jangan heran kalau teman-teman cepat naik karirnya dan segera punya anak buah.
cepat dipercaya untuk memimpin tim. Karena minimal teman-teman akan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Selamat membangun prestasi. Saya Surya Kresnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.